di antara hiruk-pikuk dunia, saat siang berganti malam, ketika ambisi dan kegelisahan terasa begitu bising, Allah kembali menghadiahkan kita sebuah waktu yang istimewa. Sebuah waktu yang tidak hanya datang dalam kalender, tetapi benar-benar mengetuk pintu hati. Bulan itu bernama Ramadan. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga. Ia adalah bulan di mana langit terasa lebih dekat, doa terasa lebih jujur, dan kita kembali diingatkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai cahaya, sebagai penuntun, sebagai jawaban bagi hati yang lelah tersesat. Di pagi hari Ramadan, kita bangun sebelum fajar. Dalam sunyi sahur, ada doa-doa yang lirih. Ada harapan-harapan yang mungkin tak pernah kita ucapkan di bulan lain. Sendok yang terangkat bukan sekadar mengisi perut, tetapi menjadi saksi niat bahwa hari ini kita berpuasa bukan karena tradisi, bukan karena kebiasaan, tetapi murni karena ketaatan. Ketika azan subuh berkumandang, puasa pun dimulai. Dan sejak saat itu, kita belajar tentang pengendalian diri. Lapar mengajarkan rendah hati. Haus mengajarkan empati. Bahwa di luar sana, ada banyak manusia yang hidup dalam lapar tanpa waktu berbuka yang pasti. Puasa mengajarkan bahwa yang paling berat bukanlah menahan makan dan minum, tetapi menahan amarah dan lisan. Karena boleh jadi, seseorang berpuasa seharian penuh, namun yang ia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Sebab lisannya melukai, matanya menghakimi, dan hatinya sombong. Ramadan datang untuk meluruskan itu semua. Ia mengajak kita kembali kepada kejujuran batin, kembali kepada sholat yang khusyuk, bukan sekadar gerakan, kembali kepada doa yang tulus, bukan sekadar hafalan. Di malam hari, masjid-masjid kembali hidup. Langkah kaki beriringan menuju tarawih. Ada yang datang dengan lelah setelah bekerja, ada yang datang membawa beban hidup, ada pula yang datang hanya dengan satu harapan: diampuni. Salat tarawih bukan sekadar salat malam biasa. Ia adalah pengakuan bahwa kita butuh Allah, bahwa di tengah dunia yang serba cepat ini, kita perlu berhenti sejenak dan bersujud. Dan di sela-sela ayat yang dibacakan, Allah kembali berbicara kepada kita. Ayat tentang rahmat, ayat tentang ampunan, ayat tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ramadan juga memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, kitab yang mungkin sepanjang tahun hanya tersimpan di rak. Kini kita baca perlahan. Setiap hurufnya bernilai pahala, setiap ayatnya menenangkan jiwa. Al-Quran tidak diturunkan untuk dilombakan, tetapi untuk dihidupkan, untuk mengubah cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara kita mencintai, dan cara kita memaafkan. Di siang hari Ramadan, ketika emosi mudah tersulut, pekerjaan menumpuk, dan ujian hidup datang bertubi-tubi, puasa mengajarkan satu kalimat sederhana: bersabar. Bersabar bukan berarti lemah. Bersabar adalah kekuatan tertinggi orang beriman. Dan Ramadan adalah sekolah kesabaran terbaik yang Allah siapkan untuk kita setiap tahun. Ramadan juga bulan kepedulian. Tangan-tangan terbuka untuk bersedekah. Harta yang dibagikan tanpa pamer. Makanan berbuka yang disiapkan untuk orang lain. Rasulullah adalah manusia paling dermawan, dan kedermawanannya semakin bertambah di bulan Ramadan. Karena sejatinya, harta tidak berkurang karena sedekah. Justru ia membersihkan jiwa kita dari cinta dunia yang berlebihan. Ketika matahari mulai condong ke barat, ada satu waktu yang sangat berharga. Detik-detik menjelang berbuka. Saat doa-doa melayang tanpa penghalang. Saat langit terbuka dan Allah mendengar setiap bisikan hambanya. Dan ketika azan maghrib berkumandang, bukan hanya puasa yang berbuka, hati pun ikut lega. Ada rasa syukur yang sulit dijelaskan, bahwa hari ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk taat. Namun, Ramadan belum selesai. Justru di 10 malam terakhir, ia mencapai puncaknya. Malam-malam yang lebih berharga
dari 1000 bulan. Malam yang jika terlewat, belum tentu kita jumpai lagi. Di malam-malam itu, Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya, karena di sanalah Lailatul Qadar disembunyikan. Satu malam, satu doa, satu sujud, yang nilainya lebih baik dari ibadah seumur hidup. Doa yang diajarkan Rasulullah begitu singkat, namun begitu dalam. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ramadan mengajarkan bahwa kita bukan manusia sempurna. Kita penuh salah, penuh dosa. Namun, ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ada satu rasa yang menyelinap di hati orang beriman. Takut jika Ramadan ini adalah yang terakhir. Takut jika amalnya tak diterima. Takut jika ia kembali menjadi manusia lama setelah Ramadan pergi. Karena sejatinya, keberhasilan Ramadan bukan pada meriahnya Idul Fitri, tetapi pada perubahan diri setelahnya. Apakah salat masih terjaga? Apakah lisan masih terkontrol? Apakah Al-Quran masih dibaca? Ramadan bukanlah akhir. Ia adalah awal untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah, lebih lembut kepada sesama, lebih jujur kepada diri sendiri. Jika hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah sebuah undangan untuk kembali sebelum semuanya terlambat. Dan semoga ketika Ramadan pergi, ia meninggalkan jejak yang tak pernah benar-benar hilang dari hati kita. Amin. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.